jadilah diri kita sendiri, jadilah diri sendiri gitu. Artinya diri sendiri sesuai dengan ajaran-ajaran kehinduan, karena saya beragama Hindu kan. Tidak usah khawatir menatap masa depan, tidak usah takut, tidak usah tidak percaya diri. Di situ yang harus kita tanamkan di dalam diri, karena itu modal-modal dasar. Dharma heva hanto hanti, dharmo raksita raksata. Nah, seperti itu. Jadi raksita. Nah, itu saya alamin tuh. Jadi seperti yang tadi dibilang, susah saya menjelaskan panjang, baik saya keluar negeri, di luar negeri, karena dharma itu yang selalu melindungi saya sehingga saya bisa sampai sekarang. Om Swastiastu. Halo sahabat Baskara Podcast. Kali ini berjumpa kembali dengan Baskara Podcast oleh Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma, Penjajuk Jiwa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang passion to profession, di mana seseorang menjalankan swadharmanya dengan berpijak pada dharma. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semua, dan beliau adalah panutan untuk para generasi. Saya lupa bilangnya mau generasi tua, mau muda, tengah-tengah deh, ya kan? Ya, beliau adalah Bapak Gede Narayana. Om Swastiastu. Mbak Desi, saya disclaimer kok, saya datang sendiri kok adik saya dipanggil-panggil ya. Adik saya namanya Baskara. Oh iya. Iya. Saya lagi cari di sebelah adiknya. Tapi kita kok kayaknya kalau ngomong Pak, saya biasa manggil beli ya kalau Mas, di Mas. Mas. Bung. Beginilah Bapak Ibu, sahabat Baskara kalau aktivis bertemu. Oke, Bli. Ya. Aku senang banget nih hari ini bisa berkesempatan mewawancarai seorang komisioner di KIP. Ya kan? Hati-hati ya, ini kena jangan langsung ditandain gitu. Ya. Oke. Dan aku minta Bli Narayana itu menceritakan tentang perjalanan hidup Bli. From passion to profession soalnya. Ya. Jadi setiap orang kalau dulu pernah dengar lagunya Susan punya cita-cita gitu. Cita-cita gitu ya. Mau jadi apa? Gitu kan. Nah, itu benar-benar loh. Ya, sahabat Baskara, hari ini Bli Narayana ini adalah seseorang yang bisa dikatakan menjadi panutan banget karena beliau punya karir yang sukses, dan juga saya mengenal beliau di organisasi tingkat nasional tidak main-main. Banyak berkiprah yang memberikan manfaat buat orang di luar sana. Pekerjaannya pun banyak manfaat buat orang di luar sana ya. Yeah. Sebelum mulai, 3 kata untuk Bli Narayana. Saya 3 kata. Jadi namanya kecap pasti nggak nomor 3 Mbak ya, pasti yang nomor 1. Iya, boleh. Boleh dong kalau 3 kata ya. Saya seperti rumah makan sederhana Mbak. Sederhana aja saya. Buktinya saya biasa aja nih Mbak. Sederhana. Ya saya juga seneng dari dulu sih. Suka ketawa-ketawa lah. Kadang-kadang yang serius dibuat ketawa bisa selesai juga. Tapi kadang-kadang diketawain malah marah orang. Tapi ya biasa saja. Dan yang ketiga ya saya juga punya idealisme. Itu aja sih dalam kehidupan. Jadi itu yang idealis ya. Jadi itu yang mungkin ada di dalam diri saya, di samping banyaknya kekurangan. Kalau yang kelebihannya kan cuma 3, kekurangannya 1 juta Mbak. Karena kesempurnaan yang milik Ide Sang Yang Widewasa. Ide Sang Yang Widewasa. Benar sekali Mbak Desi. Gitu. Mbak jangan nanya-nanya yang urusan kecap Mbak. Nanti kalau kata orang Medan diumbang ambing ini ya, awak sure nih. Iya, saya bingung. Dalam waktu 30 menitan lebih gitu ya, disuruh mengeksplor yang perjalanan 57 tahun ya Bli? 25 tahun yang lampau masih 37 Mbak. Kalau sekarang iyalah. Mau nanya sekarang apa yang kapan? Iya. Oh yang sekarang. Sekarang. Ya, biar kita gitu kelihatan kan. muda lah. Boleh. Oke, mau nanya nih. Sebenarnya
ketika kita bicara passion, tentunya ada seseorang yang punya dampak dalam kehidupan seorang Geden Rayana. Siapa dia? Passion tuh yang baju ya, Boy? Itu fashion. Oh, fashion. Pakai app. Oh, pakai app. Oh, Swadharma kali ya. Iya. Ya, apa namanya ya? Saya juga berusaha mencari ya siapa yang menjadikan saya seperti ini. Tapi yang jelas pasti bapak dan ibu saya dari awal kan. Orang tua saya sosok. Terus kalau dari literatur emang kebetulan bapak saya juga dulunya pegiat juga, di samping juga pekerja. Kalau ibu rumah tangga seperti pada zaman dahulu kala gitu kan. Kalau zaman dulu kan pekerjaan ibu rumah tangga. Kalau sekarang kan perempuan pekerjaannya macam-macam tuh, Bu. Jangan lihat gue juga. Maaf ya, sahabat kayak mau desi gitu kan pekerjaan. Ya gitulah. Jadi dari situ ya terbentuklah mungkin saya di samping keluarga besar juga memang ya kalau dikatakan di Bali keluarga pejuang juga sih, Mbok gitu. Malah saya tuh wakilnya Pak Ngurah Rai. Dari situlah ceritanya kalau mengutip kehinduan kan kelasnya gitu, bukan kelas ya, profesinya lah, salah kalau kelas kan. Profesinya tuh ya kita emang dari keluarga ksatria gitu sih. Itu dari zaman kakek tuh. Fighter. Iya. Pantesan wakilnya Ngurah Rai ya kan. Ceritanya gitu kata saya, katanya orang-orang tua bukan kata saya. Ya percaya aja. Percaya ya aja, kan? masa ngomong orang belum hidup. Iya. Oke. Balik lagi. Gak gampang loh orang tuh menemukan passionnya, apalagi anak-anak generasi sekarang ya, kayak katanya bilangnya Gen Z gitu ya. Iya. Kerja ini nggak bisa, bukan passion gue, nggak bisa ini gitu kan. Nah sebenarnya hasrat dengan patron orang tua tadi yang memberikan nilai-nilai keluhuran udah pasti ya. Humoris, humble-nya itu dari beliau. Fighter-nya juga dari beliau. Gantengnya punya saya, Mbak. Gantengnya punya saya sendiri. Iya sih, kebetulan hostnya perempuan ya Bapak Ibu, mohon maaf. Benar-benar. Kali ini nggak apa-apa deh, iya kan? Daripada di komisioner KIP gitu loh kan. Kecap nomor 1 terus dong. Balik lagi. Balik laptop ya. Balik ke laptop ya. Gimana tuh beli bisa punya passion? Ya, jadi gini. Saya ini jadi ungkapan dulu ya latar belakang. Kita kan lahir dari keluarga sederhana ke bawah lah. Saya pribadi ada kok di YouTube yang dari maaf ya karena saya juga katakanlah pejabat sekian tahun kan juga ditanyanya benar-benar kayak gini. Ternyata jadi searching aja nih, mohon maaf, searching aja di Google lah gitu. Muncul nama saya pasti muncul lah. Jadi saya tidak berubah maksudnya pernyataan saya dari dulu sampai sekarang. Saya lahir dari keluarga yang biasa saja. Terus tempat tinggal saya dari kecil sampai sekarang masih ada. Itu di daerah Senen gitu, Pasar Senen, Keramat Pulau namanya. Itu kalau kategorinya kelasnya di kelas apa ya kalau disebut bahasa itunya padat penduduk lah. Jadi kalau mau lewat dia hanya bisa dilewati oleh motor gitu rumah saya. Nah, itu pun kalau lewat dia harus pakai password, Bang Mis namanya. Bang Mis tuh Bang Misi Bang itu password. Kalau nggak disambit tuh orang yang lewat tuh. Kalau sekarang ada screen buat jari gitu tuh Bang Mis Bang. Tangannya sambil gini gitu. Iya. Kayak gitulah lahir. Jadi ya kondisi kayak gitu, saya dilahirkan di situ tapi berbekal ajaran kehinduan dari orang tua. Terus kami juga sampai hari ini di situ kan biasa lah ya, kita kan di tanah rantau nggak ada yang seperti kita ya, maksudnya yang Hindu gitu kan, jauh gitu dan hampir tidak ada lagi. Nah disitulah pendidikan diajarkan oleh bapak dan ibu saya. Padahal bapak juga nggak ngerti ayat-ayat Sloka Weda tuh, tapi dia hanya disitulah saya belajar. Oh itu yang disebut karma ya, sama bakti ya. Itu aja deh. Maaf ya, maaf nih orang-orang tua zaman dulu orang Bali. Apa sembahyang ada apa yang dibaca kan nggak ngerti, nggak boleh gitu. Tapi di situ saya belajar. Oh itu ya bakti ya. Kalau kita kan karena pemahaman intelektualitas lah. Jadi mantranya apa, bacanya apa kan gitu. Waktu saya awal-awalnya juga. Tapi sekarang udah bisa sih. Tapi udah kalau bapak udah berpulang sih, tinggal ibu. Itu dari situ saya belajar lah tentang kehidupan. Pelan-pelan di samping juga lingkungan saya kan kumuh lah bahasanya ya. Saya nggak malu kok saya
menyatakan saya dari lingkungan kelas bawah. Itu. Yang penting kan sekarang, Nah. iya kan? Itu kan prosesnya. Iya. Beliau berada di posisi saat ini. Iya. Nah, proses itu memang tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, Bli. Nilai-nilai Dharma itu yang sudah Bli terapkan selama proses Katanya itu sampai sini kan? ketua BPH tuh Dr. Iwayan Kantun tuh karmane wadikarsta di situ katanya. Iya. Tidak Katanya boleh ketua mengharapkan BPH. hasil atas apa yang wajib kamu betul. berikan. Iya, saya banyak belajar dari ketua BPH yang ada di sini. Saya juga. Benar, namanya BPH kan harus mengerti, Mbak, Iya. memahami. Sahabat Baskara, jadi Baskara Podcast Pewarta Dharma Penyuh Jiwa ini benar-benar merupakan ide dari beliau juga salah satunya ya. Ide saya. Ketua saya. Oh, iya benar ya. Saya kira ide dari saya, Mbak. Enggak, Belum makanya saya dong. tanya kan. Idenya beliau mendatangkan Bli Gede Rayana Oh. untuk memberikan inspirasi. Oh iya gitu. betul, setuju. Saya kan? yang kedua nih Mbak Desi Seks ini tentunya kepada kru dan staf yang ada di sini teman-teman, saya terima kasih nih, saya diundang terus. Tapi ya diundang aja sih Mbak, nggak apa kok. Yang pertama dulu nih, sekarang sesuai dengan judulnya From Passion to Profession, gitu kan. Nah, karena Bli Narayana ini kan banyak banget tuh organisasi kelembagaan umat ya, kayak Parjaniti, kayak Padir. Banyak manfaat yang diberikan di luar sana loh. Banyak yang merasakan, ya kan. Walaupun memang masih perlu sosialisasi, masih ada pro dan kontra. Tapi saya tuh mengenal seorang Narayana itu ya maju terus aja gitu kan. Ya itulah semangat yang diajarkan Semangat faktornya ya. semangat fighter. Jadi gini Mbak Desi ya, saya lahir dan dibesarkan kan di Jakarta ya. Makanya ngomong saya kan ngomong Jakarta nih. Jakarta banget. Jakarta banget kan? ya, iya. Jadi Iya. yang teraturnya cuma 5 menit. Setelahnya pasti saya dialek Jakarta deh. jadi karena saya dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta kan apa namanya ya masuklah ke dalam diri saya Iya. lingkungan Kan masuk budaya. budaya. Nah disitulah bagaimana jiwa tadi berjuang gitu loh ya, bukan berjuang untuk kita mencapai suatu yang kita inginkan. Memang tidak gampang tentunya, tetap penuh liku-liku. Kalau saya dari awal pengen itu jadi pengusaha tuh Mbak. Makanya saya ngambil keinginannya karena kan tadi kan lingkungan sosial gitu, wah saya harus maju, punya duit banyak gitu loh. Apalagi apa namanya melihat kondisi, wah pengen lah saya berguna gitu. Nah makanya saya ngambil kuliah di Fakultas Ekonomi. Ceritanya gitu angan-angannya. Malah DNA-nya berbeda. DNA tuh emang jiwanya ingin aktif ya dari dulu aktif ya. Dan dilalanya bukan ece-ece aktif ya, selalu mohon maaf jadi ketua terus biarpun dia tahu saya Hindu gitu ya. Kita di tengah baik dari zaman OSIS, Senat dan lainnya itu udah terbiasa gitu, Mbak. Makanya nggak salah ya sahabat Baskara, beliau ini menjadi ketua Dharma Santi Nasional tahun baru Saka 47. Ya itu garis karma aja kali itu Mbak. Padahal kalau saya kan ngayah saja ya, sama kayak Mbak Desi kan sebenarnya kalau di Kindion ngayah saya sama. Jadi saya lahir kan tadi saya bilang merintis karir di Jakarta. Jadi yang berperan masuk saya ke dunia Kinduan ini nih. Pertama karena kan saya di awalnya pejabat di Komisi Pemilihan Umum Jakarta kan. Di situ ada namanya Bapak Gusti Gede Suwene waktu itu. Nah, kayaknya pernah dengar juga nama beliau ya, luar biasa. Nah, disitulah Aji Suwene manggil saya untuk masuk ke dalam bersama-sama dengan teman-teman Kindu yang lain. Itu dari posisi karena kita kan di KPU waktu itu Aji masih aktif kalau nggak salah di Pemda, kalau Pemda DKI beliau. Yang kedua waktu itu ya saya lupa namanya Walakai tapi Ida Pedanda Panji itu apa nama Walakanya beliau tuh saya lupa tuh, Ida bagus apa lah gitu tuh bilang bantuin dong Jakarta apaan Ji gitu ya, bantuin aja aktif di dalam Parisade. Wah Parisade saya bilang, saya kan kalau udah bicara agama apa dia nasa bukan agama gitu, bukan khawatir disuruh baca-baca sloka kan dan harus sesuai kan, itu yang saya agak risih gitu. Sampai hari ini kalau disuruh ngomong di depan Padmasana itu apa namanya Dharma Wacana itu agak menghindar saya. Oh itu kan orang-orang suci lah bagi saya di level yang samping aja. Sebentar,
orang-orang suci, Anda nggak suci ya berarti. Nggak, artinya yang pakai bajunya keputih-putih deh. Sama kayak teman-teman yang lain yang hafal dengan sloka-sloka. Kalau saya kan hafal aja slokanya, cuman sebagai pegangan bukan berarti saya tingkat spiritual saya beda lah gitu kasarnya. Kan kalau mestinya udah ngomong di Dharma Wacana kan itulah ya, tidak hanya di Hindu ya, di semua sama ya. Dia harus jadi role model kan, bukan Dharma Wacana kan, bukan wacana Dharma. Iya, beda tuh Dharma Wacana sama dibalik wacana Dharma. Kalau kini wacana aja. Wacana, kalau Dharma Wacana wacana kan Dharma. Wacana Dharma, iya. Gimana sih? Nggak, artinya dia harus mencontohkan kan, kalau ditarik ke etika kan dia tinggi makanya posisi itu. Nah, itu yang saya berusaha menghindar. Bukan nggak mau, bukan nggak bisa, tapi emang seperti itulah jiwa saya gitu. Tapi proses seorang Brinarayana sekarang memang sudah banyak menghadapi yang begitu-begitu kok. Ya, akhirnya saya tahu sendiri kok, sahabat Baskara, iya. Bisa kok, juga. Bisa santun gitu beliau ya depan pandita gitu kan. Ya, itu dia karma juga yang mengantarkan untuk seperti itu. Gak pernah tahu, pokoknya ikutin aja arusnya Tuhan, berbuat sebaik-baiknya gitu, tanam karma sebaik-baiknya, pokoknya tulus ikhlas gitu ya. Nah, kalau bisa dibilang kenapa sih generasi muda sekarang gitu ya masih banyak juga loh yang belum terlalu aktif untuk ikut ngayah gitu ya, Bri. Nah, itu sebagai seorang toladan ya bener loh, ini toladan loh, ya kan? Kenapa sih? Kayaknya mendingan menghabiskan waktunya untuk hal lain. Ya, ada juga loh anak-anak muda yang care dengan peningkatan sumber daya manusia, dan itu perlu didukung sekali. Nah, kira-kira menurut Brinara apa sebagai yang memonitor hal tersebut? Iya, jadi ini juga autokritik lah buat kita, buat saya, buat Mbak Desi, dan buat teman-teman juga yang lain yang lebih senior, katakan yang senior, untuk mengajak membuat kaderisasi kepada adik-adik di bawah kan di situ ya posisinya. Apa yang menyebabkan itu memang karena saya berlatar belakang di dunia lembaga negara, terutama dalam bidang informasi, memang kayak sekarang langsung lah terapan tuh gadget, smartphone itu, HP itu dengan berbagai macam informasi itu yang menjadikan ini ya sesuatu dia terfokus ke sana. Orang tanpa sadar, kita pun tanpa sadar tidak bisa lepas dari dunia itu. Baru bangun saja udah langsung nyari HP. Mau tidur aja juga lihat HP. Jadi semuanya di situ. Di situ penuh dengan berbagai macam informasi. Kata kuncinya dari informasi itu kan ranahnya masuk ke pikiran tuh, Mbak. Di pikiran itulah jadinya dia kan gini ya, sederhananya nih ya. Saya orang ini ngelihat orang naik mobil bagus, ngelihat orang pemandangan yang bagus, pengen ke sana. Jadi imajinasi orang, pikiran orang tuh mengarahnya ke situ. Anak-anak sekarang nih kan bicaranya. Lalu juga dengan kan di kehidupan sekarang kan kadang-kadang dilihatnya pada posisi ini yang salahnya juga. Tapi semuanya ya statusnya itu loh, Mbak. Orang dilihat dengan naik mobil, anak muda dengan yang keren-keren kayak gitu, orang dibilang sukses, padahal belum tentu juga kan. Yang sukses bapaknya mungkin atau siapa. Tapi juga kan, bisa juga ada yang benar sukses. Di medsos ya. Iya, di medsos. Itu kan karena dunia informasi itu kan. Masuk dia ke dalam. Saya bisa saja bikin, misalkan siapa ya, saya sendiri menciptakan publik opini di dunia medsos. Bagaimana? Kan orang lihatnya tampilan luar, padahal di dalamnya kita tidak tahu. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang menyebabkan kita terbelenggu ya, bukan terbelenggu, fokus pada dunia itu. Sebenarnya kita banyak autis itu kan gini terus kan. Autis beneran ada, tapi kita memang autis juga sebenarnya. Coba aja, Mbak Desi kan nggak mungkin lepas karena dari sosialisasinya bukan dengan manusia ya, human to human, tapi lebih kepada alat gitu ya. Tapi saya kalau bangun tidur saya masih melaksanakan apa yang almarhum ibu saya tuh ajarkan ya. Saya nggak nyentuh handphone duluan. Begitu bangun saya langsung terima kasih Tuhan, ya kan, masih dikasih nafas. Dan I'm so blessed, bla bla bla. Ibaratnya lebih kepada rasa kebersyukuran ya pada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Mestinya emang kayak seperti itu ya. Itu kan ya kita tadi yang saya bilang role model, kitanya kan juga memulai dari diri kita, baru kepada keluarga, kepada anak. Contoh kasarnya aja, saya dulu perokok gitu ya. Untung anak saya nggak ngerokok. Coba kalau dia ngerokok kan saya susah. Anak saya sih perempuan sih ya.
Coba gimana ngajarin jangan merokok, orang bapaknya sendiri merokok. People Nah itu follow kan. what you do. Tapi udah berhenti sekarang kan. Itu yang sebut role model tuh anak-anak sekarang Astungkare gitu. lo beli berhenti. Yeah. Mungkin nggak cuma keluarganya beliau aja yang bilang berhenti Astungkare gitu. Tapi kan mengurangi pajak tuh Mbak. Sisinya. Ada yang ketawa pemirsa. Itu cuma pembicaraan saya. Warung di rumah saya Mbak, dekat rumah saya. Aduh, pendapatan saya berkurang karena Pak Yana namanya nggak ngerokok lagi, dia berkurang pendapatannya. Itu dia ya, dilema sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi mohon maaf semua pada perokok ya, saya bilang uang kok dibakar gitu kan. Iya loh, beli rokok kan nggak pakai senyum, ya kan, pakai rupiah gitu kan. Jadi janganlah beli, balik lagi. Apa yang tadi beli bilang itu yang menyebabkan anak-anak generasi muda sekarang itu nilai faktornya jadi agak berkurang gitu. Sehingga mereka dikit-dikit mengkambing hitamkan masalah itu bukan passion saya berhenti ini, pindah lagi ke yang ini. Jadi nggak pernah konsisten untuk melaksanakan sesuatu gitu. Saya rasa enggak juga ya Mbok ya. Artinya gini, mungkin dalam perjalanan hidup dia kan ada orang yang lurus-lurus saja jalannya gitu. Ada juga yang dia belok kiri, belok kanan, kemana-mana zigzag. Terus ada juga yang udah zigzag, lurus, macam-macam lah orang. Karena hidup kan pada dasarnya juga memilih kan, tergantung pilihan masing-masing. Jadi kalau dibilang semangat atau spirit fighter sih, anak-anak muda sekarang mereka punya dengan versinya masing-masing gitu loh Mbak. Kalau saya dengan lihat versinya masing-masing. Buktinya kalau di dunia seni kita lihat atau di dunia lain atau di dunia akademisi takut banget dunia lain. Ya, dunia lain. Bukan dunia lain dalam arti yang ini ya, dunia ya kayak contoh ya kemarin siapa tuh ya, saya lihat di media tuh yang anaknya almarhum Pak Dono ya, Warkop tuh kan ahli nuklir dia kan fashionnya di situ memang tuh bisa. Terus anak yang lain gitu, artinya memang orang punya jalan hidup masing-masing. Kadang di satu titik dia kembali pada jati dirinya dia, gue passion nih ke sini nih. Dia dalam proses itu rupanya dia belum menemukan mungkin Mbak. Jangan kelamaan juga menemukannya ya. Karena waktu berjalan terus, umur bertambah terus kan gitu kan ya. Umur nggak bisa ditarik. Benar kan. Jadi gitu kan. Nah, jadi makanya tadi saya bilang disitulah peran senior, disitulah peran yang lebih tua kan untuk mengarahkan dan membimbing. Kayak saya juga kan memberikan contoh. Betul, gitu kan. Sehingga lebih kayak tadi lah beli bilang akhirnya punya passion untuk menjalankan swadharma beli menjadi yang sebaik-baiknya sehingga bermanfaat, nggak cuma tentang rupiah ya. Soalnya kalau dalam hidup itu kan sebenarnya bekerja bukan hanya karena penghasilan saja, tapi apakah pekerjaannya itu membawakan manfaat buat orang di luar sana. Ya itulah tadi saya bilang ya, fashion dalam arti kita tarik ke bahas diksi Hindu kan swadharma ya Mbak. Untuk mencapai passion sendiri kan dia harus melalui proses dia harus tahu, ternyata saya senangnya bukan di belakang meja, di luaran, di lapangan modelnya kayak gitu. Ternyata saya senengnya di belakang meja bukan di lapangan kan. Bisa atau gimana itu kan dia cariin dulu, proses itulah yang mengantarkan tadi hasilnya seperti apa. Itu kan butuh effort ya, butuh waktu. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa juga 10 tahun, bisa juga kebablasan terus. Nah di situ perannya. Yang takut ya kebablasan gitu ya. Ya apalagi bablasan negatif lagi. Wah itu. Aduh, semoga ada minimasi. Itulah selain role model, disitulah penting organisasi agama ya, semua ngomong gitu. Tapi pentingnya tokoh-tokoh, pentingnya organisasi keagamaan mengarahkan. Seperti itu. Makanya saya senang nih teman-teman adik-adik anak muda bisa beraktivitas, bisa berorganisasi di dunia masing-masing lah, baik organisasi. Kan tidak harus semua masuk organisasi misalkan pemuda Hindu maksudnya Prada gitu ya, atau yang lain enggak kan. Tanpa dia masuk Prada pun dia juga bisa berkiprah di tempat lainnya gitu. Asal all out ya. Iya. All out sehingga potensinya itu keluar gitu ya. Jangan kebablasan, nyari bukan passion. Iya. Jadi kebablasan. Itu makanya ada kontrolnya di situ. Padahal kalau buat saya pribadi, dengan kita itu terjun ke dunia atau lembaga sosial ya yang kehinduan itu banyak hal yang bisa dipelajari dan itu meningkatkan kepribadian kita sebenarnya. Nah itulah saya yakin tuh Mbak, bahwasanya kalau masalah tarik lagi, saya bukan penghafal ayat-ayat suci ya, sloka suci, cuma saya tahu
hanya ada beberapa sloka yang selalu saya hafal Indonesianya. Kalau bahasanya tadi karmane gitu kan, karmane pokoknya saya jalanin aja kewajiban saya, mengalir saja. Saya nggak mikirin hasil. Padahal digoda juga. Gaji saya berapa, dapatnya gimana kan gitu ya, dapat apa. Tapi ya ternyata memang ya itu sloka itu hidup gitu loh. Enggak bukan yang ngomong kan Tuhan, bukan Beda Narayana, itu di situ. Gimana dan sih? Yang namanya duit, yang namanya cuan, dia nggak pernah membuat cukup gitu, pasti kurang terus gitu. Benar. Jadi bukannya berarti saya nggak butuh uang nih. Bijak ya untuk masalah uang ini. Jangan salah juga. Berkarir yang contohnya seperti beliau ini berkarir dengan sebaik-baiknya, berkarirnya tinggi. Kayaknya beliau lama banget ya di KIP itu banyak. Bertahun berapa ya? Hampir dari 2005 lah. Berarti kan jadi 3 lembaga tuh. Iya, di Komisi Pemilihan Umum. Ya gitu, terus di Komisi Informasi kan ada provinsi, ada nasional. Ya, karena ada nilai integritas dari diri beliau. Nah, ini sebenarnya sifat-sifat integritas ini dan strategik orangnya kan cepat, langsung cerdik lah kita bilang ya. Langsung oke, ada gini. Itu karena beliau punya sifat juga problem solver ya. Kalau ada sesuatu masalah cepat. Kayak tanggap darurat cepat dan tanggap lah, ini penting. Itu pasti karena proses tadi itu ya, mendewasakan beliau menjadi punya banyak sikap-sikap yang bisa dicontoh. Sebenarnya family beliau ya atau keluarga beliau itu banyak dong. Anak-anak pasti bangga banget dengan bapaknya. Iya, ya kalau dibilang bangga ya wajar-wajar saja, tapi kan saya menekankan bukan pada kebanggaan, tapi bagaimana spiritnya itu loh, apa yang bisa diambil. Saya juga nggak sempurna banget kan, saya juga membebaskan anak saya dan keluarga anak dari adik saya atau anak dari yang lain tuh biasa-biasa aja. Kalau ada apa-apa silakan kita diskusi gitu sih, nggak harus begini, harus begini. Oh anak saya, lo harus jadi ketua ya, harus enggak juga, saya bebasin. Sudah mulai ini ya, membuka ruang diskusi ya. Iya. Kan kalau kata keluarga aja dikasih diskusi, hebat loh. Kalau nggak salah kan kata ajaran para leluhur, anak usia ini dikasih tahu, anak usia seperti ini diajak bermain, anak usia ini diajak diskusi. Kan lihat sudah ada tingkatannya itu ajarannya dari leluhur kita kan. Bayi lo ajak diskusi iya kan, nggak usianya gitu loh. Bayi kan belum balita ya atau gimana. Jadi kebetulan anak saya udah dewasa ya kita ajak sesuai dengan ini. Luar biasa. Loh, itu salah satu pengaplikasian dari ajaran kan, tahu umur sekian berarti saya harus menjadikannya sebagai apa gitu kan. Terutama istri saya nih, Bo, yang paling karena cantik. Kan, bukan artinya ya. Buat Beda Narayana iya cantik. Kalau enggak kan enggak mungkin. Masa kalau enggak cantik enggak, artinya di situ peran istri dalam bener lah, semuanya tuh hanya aplikasi di agama dan sloka-sloka lah gitu. Yang utama menghargai perempuan atau gimana. Pokoknya itu benar loh. Ya, buat bukan bapak-bapak perempuan loh. Baskara yang sudah punya istri, tolong. Di mana seorang wanita itu dihormati, dihargai, rezekinya mengalir loh. Ya, kalau enggak rubuh tuh tiang itu. Ya benar. Tiang apa? Tiang keluarganya. Pondasinya. Jadi makanya selalu dibilang di balik seorang yang sukses pasti ada istri yang luar biasa gitu kan. Luar biasa. Jempol. Jempol sama cuan gue bingung. Iya. Emang bener gitu. Itu hidup tuh emang. Oke. Luar biasa. Beli kan makanya ini saya potong, Boy. Kalau di dunia kehinduan kita, pemimpin agama Ratu Pedanda misalkan, kan kita tidak mengenal harus, yang saya pahamin tidak harus laki kan, bisa juga perempuan ya kalau nggak salah. Tapi kita kan nggak tahu yang lain nih. Kalau yang lain kan harus laki misalkan. Di situ sebenarnya filosofi. Kenapa? Karena emang derajatnya sama lah laki perempuan sih, kan hanya fungsinya ya berbeda kan. Beli darah nggak bisa hamil. Ya itu aja. Ini hubungannya antara laki sama perempuan. Kan fungsinya masing-masing itu lah. Kerjasama. Sehingga lahirlah buah hati gitu kan. Itulah robinede. Pasti ada robinede kan, positif negatif. Kalau nggak ada robinede kan nggak ada hasil, nggak ada output gitu kan. Iya. Ya luar biasa loh sekarang. Ilmu-ilmu keagamaan itu luar biasa loh. Karena saya belajar sama banyak orang pertama. Jadi jangan terpengaruh dengan dialek seseorang.
Ini mau dieksplor lagi keluar semua nih. Iya. Sebenarnya ini sloka-sloka nggak keluar karena beliau tuh merendah, ya kan, humble. Takut yang lain itu ada saingannya kayaknya. Kan yang ngomong-ngomong sloka bukan saya, tadi udah bilang. Iya. Ada yang baju putih, meskipun saya pakai baju putih sengaja, Mbak. Ini untuk menyimpulkan saya biasa aja sih sebenarnya, tapi bisa juga putih. Tapi bener loh, bener ya. Parisade Pusat itu memilih seorang Gede Narayana menjadi ketua Dharma Santi Nasional. Itu saya bilang wow, ini menjadi sebuah inspirasi ya. Dan ada satu sistem sekarang yang kita lakukan, ternyata banyak kontribusi dari masyarakat Hindu, dan itulah sebenarnya yang menjadi kebanggaan ya. Nah, ini saya mau ngomong nih Mbak, poin itu ya. Oke. Karena saya bergaul, kan saya lahir besar di Jakarta ya. Nanti lah ya, Katolik saya punya teman, Islam saya punya teman. Ini dunia sebelah, terutama dunia yang Kristen Katolik, kolektenya kuat loh Mbak. Dia tidak mengandalkan, maaf nih, pembiayaan dari negara dia. Dia kuat dia, dengan satu gereja aja dia bisa ngumpulin kolektornya bisa ratusan juta. Umatnya itu loh. Kalau kita ngomong umat ya, apa? Ya umat kan, umatnya datang ke pura. Masalahnya kalau di kita itu ya, Mbok kan ngalamin lah, ini fakta ya kan. Tapi kalau memang mau punio untuk kedewayang, oke lah. Tapi kan tidak hanya itu, di kolektor itu buat, coba juga kita lihat ya, pendidikan. Selain pendidikan banyak itu. Ya kita nggak usah ngomong, itu dunia. Makanya itu. sekarang tema yang diangkat Manawa Seva Madava Seva, ya kan, sahabat Baskara. Sebenarnya melayani manusia itu adalah melayani Tuhan. Ya, jadi jangan khawatir, dan itu saya udah dikasih tanda ya sebenarnya. Makanya perjalanan hidup 57 tahun dibahas setengah jam ya gak iso gitu ya. Terima kasih loh Bli Narayana. Ya, closing speech 1 menit silakan. Apa yang Bli mau sampaikan kepada para sahabat Baskara? Ya, terutama generasi muda. Ya kalau untuk generasi muda ya, jadilah diri kita sendiri. Jadilah diri sendiri gitu. Artinya diri sendiri sesuai dengan ajaran-ajaran kehinduan, karena saya beragama Hindu kan. Tidak usah khawatir menatap masa depan, tidak usah takut, tidak usah tidak percaya diri. Di situ yang harus kita tanamkan di dalam diri, karena itu modal-modal dasar. Dan kalau ada sesuatu, jangan berpaling atau merujuk hal lain, berpaling aja atau merujuk aja ke ajaran kita. Lalu duduk aja sembahyang di Rong 3 atau di pura. Itu pasti mendapat pencerahan itu. Enggak bicara mistik itu. Saya enggak bicara mistik, tapi di situ itu kan alam tersentuh. Jadi jangan takutlah, jangan khawatir menatap masa depan. Yang penting banyak usaha, banyak belajar. Karena di dalam sloka, nah ini sering, dan Mbok juga pasti tahu ya, kita selalu berada di jalan agama. Dharma, bukan Dharma Orat Mangun penyanyi, tapi Dharma kata serius. Dharma artinya dalam hal etika kan. Jadi Dharma Heva Hanto Hanti, Dharmo Raksita Raksata. Nah seperti itu. Jadi Raksita. Nah itu saya alamin tuh. Jadi seperti yang tadi dibilang, susah saya menjelaskan panjang, baik saya keluar negeri, di luar negeri, karena Dharma itu yang selalu melindungi saya sehingga saya bisa sampai sekarang. Itu pun saya masih berdoa supaya saya tetap dilindungi dan supaya saya tidak terpleset. Kan namanya manusia, Mbok, bisa saja terpleset oleh kilauan-kilauan duniawi. Tapi ya disitulah pentingnya kita berteman juga itu kan, saling mengingatkan. Jadi adik-adik, teman-teman semuanya gak usah takut, gak usah khawatir dengan kehinduan yang ada dalam diri kita. Justru dengan kehinduan yang ada di dalam diri kita, kita buktikan bahwa kita bisa dan kita bisa maju seperti yang lainnya. Wow, hanya satu kalimat, sahabat Baskara, just follow your passion, follow your heart, make dream come true gitu ya. Terima kasih, dan marilah kita berparama santi Bli, karena acara hari ini harus kita akhiri. Parama santi mulai. Om Santi 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 Om.